Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ma sya Allah. La yasukul khair illallah. Bismillah ma sya Allah. La yasrifu su'a illallah. Bismillah ma sya Allah. Ma kana min ni'matin famin Allah. Bismillah ma sya Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Amin. Wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. أما بعد فأقدم تحيتي بذكرى مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati, yang saya muliakan segenap para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para sepuh, wabil khusus orang tua kita, guru kita, Fadilatul Ustaz Kiai Mawardi hafidhahullah wa ra'ah. Kita doakan untuk beliau dan kepada para ulama-ulama kita, para sesepuh kita, semoga mereka semua panjang umur, amin. Sehat walafiat, dimurahkan rizkinya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pula kita yang hadir di dalam peringatan kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali Allah Subhanahu wa taala memberikan ampunan kepada kita, amin Allahumma amin. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita di dunia wal akhirah, amin Allahumma amin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ini saya sedikit terkejut dengan jamaah Bugisan. Bulan ini sudah masuk bulan Rabiul Tsani. Ini kok masih ada maulid. Bahkan sebagian para jamaah, kemarin saya ngikutin khataman maulid yang ke-30 hari, 1 bulan penuh. Kemudian ada lagi di musola, ada yang sampai arba'in, 40 hari. Maulid mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 30 Rabiul Awal, ditambah lagi 10 Rabiul Tsani. Ada lagi yang sampai tanggal 12 Rabiul Awal. Khataman 12 hari, betul? Ini kebanyakan jamaah di Indonesia dan khususnya di kota Pekalongan. Tiada hari, tiada malam tanpa
maulid. Bahkan kalau bapak-bapak dibilang mau kemana Pak? Maulidan. Ibu-ibu mauludan. Kalau orang-orang dulu bilang muludan, betul? Yang lebih-lebih lagi sekarang disingkat. Ada yang hadir baca maulid diba, dibilang dibaan. Ada yang hadir baca maulid simtu durar, duraran. Yang baca berzanji, berzanjen. Betul? Betul. Alhamdulillah, ternyata itu semua adalah ajaran guru-guru kita, orang tua kita, para masyayikh kita. Bahkan ajaran dari Al-Quran, ajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ulama, kalau sudah datang bulan maulid, ini ulama-ulama kalau sudah datang bulan maulid, mereka mengungkapkan kegembiraan. Kalau bahasa Arabnya namanya al-farah, senang, bergembira. Namanya al-farah bahasa Arabnya. Al-farah ini ada dua hal. Ada al-farah al-mahmud, ada al-farah al-madhmum. Ada yang senang yang terpuji, ada senang yang tercela. Senang yang terpuji yang bagaimana? Senang dengan binikmatillah, al-farah binikmatillah. Yaitu senang dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua al-farah bil akhirah, senang dengan akhirat. Ada al-farah al-madhmum, ada senang yang tercela, senang dengan kejelekan orang lain, senang dengan maksiatnya orang lain, senang dengan musibahnya orang lain. Ada tidak? Bu, orang senang dengan musibahnya orang lain ada? Ada, tetapi alhamdulillah masyarakat di sini semuanya senang dengan binikmatillah, senang dengan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang ulama yang bernama Al-Imam Al-Qadhi Iyad. Ini Al-Imam Al-Qadhi Iyad, beliau ini orang yang hidup di tahun 500 Hijriah, yang satu zaman dengan Al-Imam Ghazali. Dia hidupnya di Maroko. Tahu di Maroko, Bu? Samping Klego. Maroko ini di Afrika, di ujungnya Afrika, bahkan di Andalus. Beliau ini mengatakan, kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala begitu banyak. Bahkan para ulama, para khutbah menyampaikan kalau lagi khutbatul Jum'ah, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kalian menghitung segala kenikmatan Allah, tentu kalian tidak akan dapat menghitung segala kenikmatan tersebut. Beliau Al-Imam Al-Qadhi Iyad mengatakan kenikmatan yang paling terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dikatakan adalah hidayah, betul. Islam, betul. Iman, betul. Tetapi sebelum kenikmatan hidayah, sebelum kenikmatan iman, sebelum kenikmatan Islam, sebelum Isra wal Mi'raj, sebelum Al-Quran diturunkan, sebelum Idul Fitri, Idul Adha, ada kenikmatan yang paling terbesar adalah kenikmatan Habibuna Muhammad. Yaitu Nabi Muhammad adalah kenikmatan yang paling terbesar yang telah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad adalah rahmah. Beliau ini adalah rahmatan lil alamin. Allah memberikan rahmat kepada seluruh semesta alam. Mulai dari makhluk hidup, makhluk yang tidak hidup, semuanya mendapatkan berkah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Al-Qur'an menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku mengutus engkau ya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam semata-mata rahmatan lil alamin. Taib. Rahmatan lil alamin ini terikat dengan yang namanya kelahiran. Makanya ketika lahirnya Nabi Muhammad itu ditunggu-tunggu. Bahkan yang menanti kelahirannya Nabi Muhammad, para malaikat, yang menanti makhluk-makhluk di seluruh dunia, di muka bumi ini, selain Allah, semua makhluk selain Allah bergembira dengan lahirnya Nabi Muhammad. Ditunggu-tunggu kelahirannya Nabi Muhammad. Makanya Imam Abdurrahman Deba di dalam Maulid
Fahtazal arsyu taraban wastibsyara. Wazdadal kursi haibatan wa waqara. Wamtala'atis samawatu anwara. Wadajjatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ketika lahirnya Nabi Muhammad, itu arsy Allah goyang bergembira saking senangnya dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian semua langit dan bumi, semesta alam semuanya bersinar, bergembira, senang dengan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena telah lahir rahmatan lil alamin, rahmat kepada seluruh manusia. Orang Islam dapat rahmat, orang munafik dapat rahmat, orang kafir juga katanya dapat rahmat dari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ditanya, "Beb, saya mau tanya, orang kafir kenapa kok bisa dapat rahmat?" Iya, orang kafir yang tidak masuk ke dalam Islam dapat rahmat Allah karena tidak siksa di muka bumi ini. Nanti disiksanya diundur nanti di akhirat. Itu bagian daripada rahmat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kegembiraan tersebut diungkapkan atas perintah Allah. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah ya Muhammad, dengan keutamaan Allah, dengan kebajikan Allah, dengan inayah Allah Subhanahu wa taala, di dalam bi fadlillah ini ilmu. Fadlillah adalah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Wa bi rahmatihi, wa rahmat tersebut adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan hal tersebut bergembiralah kalian dengan Nabi Muhammad. Jadi kelahiran Nabi Muhammad ini adalah suatu kegembiraan, rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya di sini ada Kiai Mawardi, muridnya Masjid Ali nih. Para ulama, para kiai di Kota Pekalongan, Masya Allah tabarakallah, setiap hari melaksanakan Maulid Nabi Muhammad, bahkan bukan di bulan Rabiul Awal. Kalau di bulan Rabiul Awal menyambut dengan bulan lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad. Kok ini ada di bulan Safar baca Maulid, di bulan Jumadil Ula baca Maulid, di bulan Jumadil Tsaniyah baca Maulid, bulan Rajab baca Maulid, bahkan di bulan Ramadan baca Maulid, hari raya Idul Fitri baca Maulid. Ada apa? Ternyata para ulama-ulama kita ini ingin mengenalkan bagaimana sirahnya Nabi Muhammad, perjalanannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, biar kenal dengan nabinya, biar kenal dengan panutannya, biar kenal dengan junjungannya baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada yang merayakan Maulid Nabi tahunan, ada yang merayakan bulanan, ada yang melaksanakan mingguan, bahkan ada yang melaksanakan setiap munasabah. Ketika ada pernikahan baca Maulid, ketika sunatan baca Maulid, ketika pindah rumah baca Maulid, kemudian pulang haji baca Maulid, mau pergi haji baca. Ada apa dengan baca Maulid? Karena kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, dan seluruh kenikmatan tersebut kembali kepada Nabi Muhammad dan kepada kelahirannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama, al-farah. Ini saya ceramahnya dikasih waktu nggak lama, cuma 3 jam. Bu, boleh saya ceramah 3 jam, Bu? Ibu enak, saya yang ceramah. Nah, di sini para ulama-ulama kita bersyukur dengan para kiai, para ulama, para habaib kita. Mereka punya aplikasi. Ada aplikasi bagus, aplikasi yang begitu indah. Aplikasi apa? Instagram? Bukan. YouTube? Facebook? Bukan. Karena anak-anak sekarang zaman now, nah ini nih zaman milenial, Bu. Ini nggak ada anak sekolah kecuali kenal yang namanya handphone, betul? Betul? Saya kemarin ini ada sekolahan, ada Mahat Islam, saya pengurus juga, Salafiyah saya pengurus juga,
pondok-pondok pesantren, saya pengurus juga. Ingat dulu waktu 2 tahun yang lalu, waktu terjadi corona daring, itu saya kaget dengan anak-anak belajar di rumah dengan menggunakan handphone. Biasanya ketemu sama saya, cium tangan bolak-balik. Setelah 2 tahun libur, belajar pakai handphone, ketemu sama saya, halo Pak. Ada lagi yang lebih parah lagi. Halo bro. Saya dibilang bro, ini anak dari mana ini? Anda bilang anak Bugisan nggak ada yang kayak begini. Anak Pekalongan nggak ada. Ini pengaruh dari handphone ini. Yang lebih parah lagi sekarang. Nggak ada anak-anak, ini alhamdulillah saya lihat anak-anak kecil semuanya nggak ada yang megang handphone ini, Masya Allah. Berarti ibu-ibunya hebat ini. Alhamdulillah. Ini alhamdulillah anak-anak kecil, makanya nanti anak-anak kecil biar maju ke depan, foto bareng sama Kiai Mawardi sama Kiai-Kiai kenang-kenangan. Kita doakan ini anak-anak dari Bugisan ini, insya Allah 20 tahun ke depan jadi orang alim, jadi orang soleh, jadi ulama, hafal Quran insya Allah. Dan kemudian jadi pejuang-pejuang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan keinginannya mereka, dengan cita-citanya mereka yang mau jadi dokter, yang semuanya silakan. Yang penting dengan cita-cita yang baik, insya Allah. Nanti foto-foto bareng di sini sebelum saya keluar. Untuk kenang-kenangan, saya ingin ngambil berkah sama mereka. Kita lihat 20 tahun ke depan, mereka sudah menjadi orang-orang terbaik. Insya Allah di kota Pekalongan. Amin, Allahumma amin. Nah, di luar, bukan di sini. Anak kecil, itu anak kecil sudah bisa megang handphone, betul? Umur 1 tahun sudah megang handphone, Pak. Saya bingung. Ini 1 tahun bisa megang handphone. Umur 2 tahun bisa main game. Betul, Bu? Betul. Berarti anaknya juga bisa ini. Umur 3 tahun bisa ngedownload. Allah. Umur 4 tahun sudah bisa ngegojek, mesen gosen. Umur 5 tahun, Masya Allah bisa mesen Shopee. Umur 6 tahun Bu, baru masuk sekolah, SD, sudah bikin konten. Halo guys katanya. Waduh, ini anak zaman sekarang saya bingung ini ngadepinnya. Tetapi alhamdulillah, ini jamaah di kota Pekalongan dikenalkan sama guru-guru kita, ulama-ulama kita ada aplikasi bagus. Aplikasi yang begitu indah, yang dikenalkan sejak zaman dahulu. Al-Imam Ma'ruf Al-Karhi, di dalam kitab I'anatul Talibin fi Hilli Al-Fadhi Fathul Mu'in, Hasyah I'anatul Talibin karya Sayyid Bakri Syata. Ini Sayyid Bakri Syata, tidak ada ulama, tidak ada kiai, tidak ada anak santri pondok di pesantren kecuali punya kitab ini. Biasanya baca Fathul Mu'in, I'anatul Talibin, hasyahnya. Di dalam hasyah I'anatul Talibin, di dalam babul walimah, beliau mengutip suatu aplikasi yang bagus yang dikatakan oleh Sayyidina Imam Ma'ruf Al-Karhi. Ma'ruf Al-Karhi ini hidup di tahun 300 Hijriah. Di tahun 300 Hijriah beliau sudah mengatakan man hayya'a maulidar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwanan wa awqada sirajan wa labisa jadidan wa ta'attara wa tajammal ta'ziman wa mahabbatan lin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hasyarahullahu ma'an nabiyyin wa kana fi a'la iliyyin. Barang siapa menjadi penyelenggara maulid Nabi Muhammad, barang siapa membaca maulid Nabi Muhammad, barang siapa berkumpul buat maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik masyarakat, panitia, ulama, kiai, dimanapun tempat, di musolah, di kampung, di jalan, di sekolah, dimanapun tempatnya menjadi penyelenggara maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biasanya kalau ada maulid Nabi Muhammad yang disediakan apa? Makanan, betul? Ini biasanya disediakan makanan. Ternyata subhanallah, yang namanya makanan ini di Indonesia, orang Indonesia ahlul karam, orang-orang dermawan orang Indonesia, apalagi kalau lagi maulid Nabi Muhammad. Saya kemarin
Ini jangankan di sana, di sini deh. Kadang-kadang kita baru datang maulid, baru belum ceramah, diundang baru datang sudah dikasih makan, betul? Nanti duduk di sini, dikasih makan, ada buah-buahan, minum-minuman. Habis maulid ada makanan. Pulang dari maulid bawa besek. Yang lebih-lebih lagi saya pernah menghadirkan maulid, tiap para jamaah pulang dikasih 1 M. 1 ember. Alhamdulillah. Jadi Masya Allah karam. Isinya apa? Sembako. Isinya macam-macam. Alhamdulillah. Jadi makanan. Ternyata memang makanan tersebut itu kebiasaan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad, Al-Imam Abdurrahman Daiba menceritakan yadahu tadharu barakatuhuma fil mata'imi wal masyarib. Tangannya Nabi Muhammad itu bisa jadi berkah. Barakatuhuma, keberkahannya pada makanan dan minuman. Pernah Nabi Muhammad minum. Ini. Bismillah, saya minum dulu. Nabi Muhammad pernah minum 1 mangkuk, kenyang. Kemudian yang sebelahnya minum, sampai kenyang. Yang di sebelahnya lagi minum, sampai kenyang. Yang di sebelahnya lagi minum sampai kenyang. Di sebelahnya lagi minum lagi sampai kenyang. Sampai kenyang. Ratusan para sahabat, ribuan minum semuanya kenyang. Dari mana? Berkahnya Nabi Muhammad SAW. Pernah Nabi Muhammad memotong 2 ekor kambing. Kemudian ada sahabat Nabi Muhammad mengambil katif. Katif apa? Punggung. Biasanya kambing itu kalau ada punggungnya paling ada 8 kalau kambingnya 2. Itu ambil katif, ambil katif, ambil katif, ambil punggung, ambil punggung, ambil punggung. Terus nggak habis-habis punggungnya itu. Akhirnya ada sahabat lagi tanya, ya Rasulullah, ini kambing cuma 2 kok banyak. Akhirnya sama Rasulullah berhentikan, itu sudah keluar ratusan. Masya Allah, tabarakallah, berkahnya dari mana? Berkah kanjeng Nabi Muhammad. Makanya orang yang bikin maulid dimanapun tempat, la yataghayyad bi zamanin wala makan, kata guru kami Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Saya punya guru di Mekah namanya Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Kebenar guru saya juga gurunya Habib Bagir mertua di kota Mekah. Beliau mengatakan sesungguhnya peringatan kelahiran Nabi Muhammad tidak terikat dengan waktu, tidak terikat dengan tempat. Kapanpun dan dimanapun kita bisa melaksanakan dzikra maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhasil ini orang-orang kalau bikin maulid, kadang-kadang kita bikin maulid undangan cuma 300. Yang hadir 600 orang. Makanannya dari mana? Ternyata alhamdulillah makanannya turah-turah berkah. Dari mana? Berkah maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang yang hadir maulid makanannya barakah dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wa jama' ikhwanan, kumpul. Ada ulama, ada kiai, ada para masyayikh, ada para anak-anak kecil dikumpulin. Suruh dekat sama kiai, suruh dekat sama ulama. Karena memandang mereka aja sudah barokah. Melihat mereka sudah barokah. Makanya dikumpulkan ini anak-anak kecil semuanya. Silaturahmi, dari rumah ke rumah, duduk bersama. Ini termasuk bagian daripada aplikasinya ulama-ulama terdahulu. Wa jama' ikhwanan wa auqada sirajan, nyalain lampu. Saya mau tanya, ini lampu dinyalain tiap hari atau ketika maulid? Ketika maulid. Seneng dengan apa? Memuliakan Nabi Muhammad SAW. Lihat pakai dekor, kemudian ada Asmaul Husna, ditaruh lampu, lampunya kelap-kelip. Ini ada apa? Pemborosan? Bukan. Takliman, penghormatan buat Nabi Muhammad SAW. Karena senang, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Auqada sirajan. Kemudian wala bisa jadi, dan pakai baju baru. Ini saya lihat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya alhamdulillah pakai bajunya baru-baru walaupun baru dicuci. Boten apa-apa. Enggak apa-apa. Yang penting ada apa? Ada perbedaan dengan maulid Nabi Muhammad. Wa ta'attar. Kemudian pakai wangi-wangian. Tadi kita bagikan itu minyak wangi ketika mahalul qiyam. Kemudian anak-anaknya kecil pakai. Kemudian ada yang sifatnya pakai bukhur.
Tapi kalau buat ibu-ibu pakai minyak wanginya di rumah. Bukan di majelis, apalagi di majelis taklim kumpul sama orang laki. Nah, jadi saya katakan, Mbak, Bu, ini kalau lagi keluarga di rumah, itu kalau mau pakai minyak wangi jangan di rumah. Ketika lagi acara pernikahan pakainya di gedung. Kenapa? Kalau pakai di rumah yang menikmati supir Gojek. Yang menikmati tukang becak. Jadi pakainya di mana? Nanti pakainya di gedung. Kalau mau pakai minyak wangi buat perempuan pakainya di rumah buat suaminya. Insya Allah dapat pahala yang begitu besar. Amin Allahumma amin. Kemudian ta'ziman wa mahabbatan li Nabi Muhammad. Menghormati karena cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasyarahullahu ma'an nabiyyin wa kana fi a'la iliyin. Dikumpulkan bersama para nabi di tempat yang paling tertinggi. Itu semua tidak lain diambil daripada hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Kita cinta dengan Nabi Muhammad, kita senang dengan Nabi Muhammad, insyaallah dikumpulkan bersama Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, ini kenapa melaksanakan di jalanan, kadang di rumah, ternyata subhanallah. Orang yang melaksanakan maulid dimanapun tempat akan berkah. Ini saya ingin menceritakan Nabi Muhammad terlebih dahulu. Saya membaca kitab Syama'ilul Imam Tirmidzi. Al-Imam Tirmidzi seorang muhaddits, seorang ulama, seorang ahli hadis. Beliau ini termasuk daripada murid-muridnya Imam Muslim, Imam Bukhari. Beliau mengatakan di dalam hadis Rasulullah yang sudah diterjemahkan oleh Imam Abdurrahman Deba, Nabi Muhammad wa idza marra fi tariqin urrifa annahu qad marra fi. Nabi Muhammad kalau sudah lewat di gang, lewat di jalan, orang semuanya tahu wanginya Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad lewat sini. Oh, Nabi Muhammad lewat sana. Oh, Nabi Muhammad lewat sini. Paling mudah dulu cari Nabi Muhammad. Karena wanginya Nabi Muhammad itu semerbak. Nabi Muhammad wangi walaupun tidak pakai minyak wangi. Wa idza jalasa fi majlisin baqi yatibuhu ayyaman wa in taghayyab. Nabi Muhammad itu kalau sudah duduk di ruangan, itu minyak wanginya Nabi Muhammad berhari-hari, berbulan-bulan wanginya walaupun Nabi Muhammad sudah pergi. Dari mana? Wa yujadu ahsanu tibin wa illam yakun qad tatayyab. Itu minyak wangi yang paling terbaik walaupun Nabi Muhammad tidak memakai minyak wangi. Dikatakan atyabu minal misik, lebih afdal daripada minyak wangi misik. Tahu gak dulu orang-orang Arab dulu kalau punya minyak wangi itu ada 3 macam. Ada yang namanya misik, ada yang namanya ambar, ada yang namanya ud gahru. Kalau misik itu diambil dari kakinya rusa. Binatang rusa ada gumpalan darahnya diambil, kemudian diolah, itu namanya minyak wangi misik. Ada lagi yang namanya ambar, dari bongkahan muntahannya ikan paus. Ikan paus muntah diambil, bongkahannya diambil, itu mengeluarkan bau harum namanya ambar. Ada lagi gahru ud, kayu yang sering biasanya dipakai di sini sama para jamaah, stanggi itu dari kayu. Itu dari pohon dijadikan wangi-wangian. Ini Nabi Muhammad keringatnya wangi. Jadi segala sesuatu hal yang aib bagi kita, buat Nabi Muhammad adalah suatu keistimewaan. Contohnya keringat. Saya mau tanya bapak-bapak, keringatnya bagaimana Pak? Ibu-ibu keringatnya bagaimana? Suaminya yang tahu. Ini Nabi Muhammad semerbak harum. Pernah pada suatu saat Ummu Sulaim. Ini Ummu Sulaim ibundanya Anas bin Malik. Dan kemudian yang mendidik Muhammad. Ini Ummu Sulaim, Nabi Muhammad pernah datang Kailulah. Tidur di siang hari sebelum duhur. Rasulullah tidur. Biasa kalau di negeri Arab itu panasnya sama seperti kayak di Pekalongan. Cuman kalau di Pekalongan lebih panas, panasnya double. Ada matahari langsung sama matahari alun-alun. Jadi memang di Mekah ini identik panas. Di Madinah lebih panas. Kami waktu tinggal di kota Mekah, kalau sudah di kota Madinah,
Itu kadang-kadang panasnya sampai 50 derajat, 50 derajat, 55 sampai 60 derajat. Saking panasnya orang biasanya identik berkeringat. Dulu belum ada AC. Nabi Muhammad orang yang sering berkeringat. Itu ketika keringat Ummu Sulaim masuk. Ini Nabi Muhammad berkeringat. Dilihat harum, semerbak. Dari mana wanginya ini? Dilihat ternyata dari keringatnya Nabi Muhammad. Kemudian keringatnya diambil sama Ummu Sulaim, ditaruh di gharurah, di botol. Keringat. Buat apa ya Ummu Sulaim? Ja'alna utur, kami jadikan untuk wangi-wangian. Pernah pada suatu saat Ummu Sulaim menghadiri suatu pernikahan, kemudian diberikan minyak wangi dari keringatnya Nabi Muhammad, dipercik. Itu satu kamar ruangan wangi. Keluar kampung wangi, keluar desa wangi, satu kota Madinah semuanya wangi. Semerbaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala Nabi Muhammad. Bahkan anak-anak kecil itu bisa dibedakan mana anak kecil yang dipegang kepalanya sama yang belum pernah dipegang kepalanya oleh Nabi Muhammad. Dari mana? Tangannya Nabi Muhammad wangi. Dikatakan Nabi Muhammad tangannya lebih halus minad dibat wal harir. Tangannya Nabi Muhammad lebih halus, lebih lembut daripada sutra. Masya Allah. Itu anak-anak kecil kalau dipegang kepalanya, itu seneng dipegang kepalanya sama Rasulullah. Dan kelihatan mana anak kecil yang dipegang kepalanya sama yang belum dipegang kepalanya oleh Nabi Muhammad. Karena tangannya Nabi Muhammad harum semerbak. Inilah Nabi Muhammad SAW. Makanya itu hakikahnya Nabi. Hakikiyahnya Nabi Muhammad SAW. Makanya kita ingin mengambil maknawi hal tersebut. Dari Nabi Muhammad kita ambil keberkahan semerbaknya Nabi Muhammad SAW. Tadi nanti ini kita baca maulid. Tadi barusan Simtud Durar dibacakan. Kata Habib Ali Al-Habsyi, wa min nashri tibihi ta'attaratit turuq wal manazil wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil. Kata Habib Ali Al-Habsyi, ketika dibacakan maulidnya Nabi Muhammad, sejarahnya Nabi Muhammad, dibacakan salawat Nabi Muhammad, pujian kepada Nabi Muhammad, pengagungan kepada Nabi Muhammad, penghormatan kepada Nabi Muhammad. Saya katakan bahwasannya yang menghormati Nabi Muhammad, yang mengagungkan Nabi Muhammad, yang menceritakan Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang mengajarkan kita untuk cinta, yang mengajarkan kita untuk taat, yang mengajarkan kita untuk beriman, yang mengajarkan kita untuk ikut sama Nabi Muhammad adalah Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Bahkan Allah menyatakan tentang Nabi Muhammad lebih daripada 1000 ayat. Dr. Wahbah Zuhaili mengumpulkan lebih dari 1000 ayat isinya di Al-Quran tentang Nabi Muhammad SAW. Sampai dikatakan tidak ada ketaatan kepada Allah kecuali taat kepada Nabi Muhammad. Tidak ada iman kepada Allah kecuali iman kepada Nabi Muhammad. Tidak ada cinta kepada Allah kecuali cinta kepada Nabi Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Jadi subhanallah, Allah yang mengajarkan kita untuk cinta dan taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita diajar ulama-ulama kita untuk selalu memuliakan kanjeng Nabi Muhammad setiap waktu, setiap saat, dimanapun tepat kita selalu menghormati dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana cara mengukur? Apakah hanya dengan maulid Nabi Muhammad? Apakah menghormati Nabi Muhammad dengan Rabiul Awal saja? Apakah Nabi Muhammad dihormati ketika 12 Rabiul Awal? Oh tidak. Setiap waktu, setiap saat kita jadikan Nabi Muhammad ada di hati kita, yaitu dengan mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, ikutilah aku. Ikuti Nabi Muhammad dalam arti gampang. Kata para ulama, Nabi Muhammad adalah Nabi Rasul yang paling mudah diakses. Ini bahasa baru nih. Bahasanya orang-orang milenial. Mudah diakses. Maksudnya bagaimana mudah diakses? Iya, kita mau minum, ingat Nabi Muhammad. Baca doa mau minum. Ketika mau makan, ingat Nabi Muhammad, doa makan. Ketika masuk ke rumah, baca doa. Ketika masuk ke rumah, keluar rumah, baca doa. Masuk musola, masuk masjid, keluar masjid, masuk kamar mandi, keluar Nabi, keluar kamar mandi, ingat sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah termasuk bagian mengakses Nabi Muhammad, menghormati Nabi Muhammad, memuliakan kanjeng Nabi Muhammad.
Ada seorang ulama menulis kitab 24 jam bersama Nabi Muhammad. Masya Allah, 24 jam bersama Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad kita bisa akses dimanapun tempat dan kapanpun, setiap waktu kita selalu menghormati kanjeng Nabi Muhammad. Wa min nasyriti bihi ta'attarati turuq wal manazil. Ketika dibacakan sirahnya Nabi Muhammad, salawat kepada Nabi Muhammad, maka jalan-jalan, rumah-rumah menjadi harum semerbak, menjadi barokah. Makanya kampung, tempat, ketika dibacakan sirahnya Nabi Muhammad, perayaan kelahiran Nabi Muhammad, semuanya mendapatkan keberkahan. Wa min nasyriti bihi wa bi'arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Dan ketika dibacakan maulidnya Nabi Muhammad, sirahnya Nabi Muhammad, maka akan semerbak harum setiap acara munasabah-munasabah. Makanya para ulama kita mengajarkan setiap kali ada sunatan baca maulid, ketika ada pernikahan baca maulid, kemudian ketika pindah rumah baca maulid, berangkat haji, pulang haji baca maulid. Penghormatan mengajarkan kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita menghormati Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Muhammad, mengagungkan Nabi Muhammad, insyaallah dikumpulkan bersama kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita doakan di sini banyak anak-anak kecil. Mana anak-anak kecil? Mana anak-anak kecil, maju ke depan sini. Yang anak-anak kecil maju di depan, yang laki, yang perempuan yang di bawah 10 tahun. Ayah, yang di bawah 10 tahun maju ke depan. Sini, saya mau foto bareng-bareng kenang-kenangan sama anak-anak Bugisan. Kita lihat, ini Kiai Mawardi. Minta maaf Kiai Mawardi, ya Allah. Minta maaf Kiai Mawardi datang kemari, foto bareng. Ini kenang-kenangan sama Kiai Mawardi. Kita lihat 20 tahun ke depan jadi apa mereka. Ini bagaimana dengan pendidikan ibu-ibunya semua. Kita lihat berkahnya maulid, kemuliaan Nabi Muhammad, keagungan Nabi Muhammad. Mereka menjadi anak-anak yang barakah. Amin, Allahumma amin. Biar nanti didoakan sama Kiai Mawardi dan kemudian kita aminin biar mereka menjadi anak-anak yang barakah. Semua ngadep ke sana, kita foto bareng. Yang perempuan sebelah sini. Salim dulu. Ayo diatur. Yang perempuan sebelah sini, yang laki sebelah sini. Duduk. Yang besar turun. Ini kuat gak? Kuat. Masya Allah. Ayo ngadep sana semua. Ini diangkat. Ayo nanti salamannya nanti foto dulu. Ngadep ke sana. Duduk sini. Ngadep sana. Mana kursi satu lagi buat Kiai Mawardi? Sini. Maju depan buat Kiai Mawardi sini. Kiai Mawardi, doakan mereka semua 20 tahun ke depan jadi ulama, jadi dokter. Habib Abbas mau tanya, ada yang mau jadi presiden enggak? Amin. Insya Allah dari Bugisan 25 tahun ke depan ada yang jadi presiden. Ayah, ini anak-anak masa depan, insya Allah kita doakan. Pak Yai doakan mereka. Ini anak-anak masa depan. Ini Kiai Mawardi orang yang barokah, ketemu sama Habib Ali bin Ahmad bin Abdullah bin Talib Al-Atas mulai. Kita minta doanya beliau, sanati beliau, insya Allah berkah buat anak-anak. Amin. Doakan bebas buat mereka semua. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma la tad'alna fi majlisina هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا داعيا إلا هديته ولا أمنا إلا ربيته
اللهم لا تدع في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ما عندك بعيد ما عندك بعيد بل قريب القريب عنتك أقرب من حبل الوريد اللهم لا تدع لنا في مجلسنا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا معروفا إلا شفيته ولا عسيرا سترته ولا دينا إلا ميتا ولا عمدا ما عندك بعيد بل قريب القريب عنتك أقرب من حبل الوريد أنت القادر أنت الواسع أنت ذو القوة المتين أنت ذو الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. آمين آمين دعوة وتحياتنا السلام الحمد لله رب العالمين. اللهم ربنا تقبل منا على هذا الاستماع المبارك واجعل استماعنا هذا الاستماع مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شكيا ولا محروما. اللهم لا تدع في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا حما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة إلا قضيت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بأن تبارك الأولاد والبنات وجعلهم من العلماء العاملين وجعلهم من الهداة المهتدين وجعلهم من الحفاظ القرآن الكريم وجعلهم إن شاء الله من المنتفعين بخير العباد والبلاد وجعلهم من أهل الخير والصلاح والفلاح. اللهم إنا نتوسل بالشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بحق ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صلوا على النبي محمد. نقول لكم وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.